saya Nia Kumala Dewi dengan NIM 201190123, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syara. Hukum syara, pengertian hukum syara. Hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pembagian hukum syara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. Yang kedua yaitu hukum wadi. Hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, makruh dan mubah. Dan kemudian hukum wadi. Yang pertama, sebab. Sebab secara etimologi adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Secara terminologi, sebab adalah sesuatu yang keberadaannya sebagai pertanda keberadaan suatu hukum dan ketiadaan sebab sebagai pertanda tidak adanya hukum. Misalnya, Allah menjadikan zina sebagai sebab ditetapkannya hukum. Karena zina itu sendiri bukanlah penyebab ditetapkannya hukuman, tetapi penetapan hukuman itu adalah dari syar'i. Kemudian yang kedua yaitu syarat. Pengertian syarat secara etimologi. Syarat ialah syarat atau alamah atau pertanda. Secara terminologi ialah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan berbeda di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum itu pun tidak ada. Yang ketiga yaitu mani. Pengertian mani secara etimologi, mani berarti halangan, sedangkan secara terminologi adalah sifat syahir yang dapat diukur, yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau ketiadaan sebab. Yang keempat yaitu sah, fasad dan batal. Pengertian sah, fasad dan batal secara etimologi, sah atau syihah atau syahih artinya sakit. Secara terminologi, sah yaitu tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara apabila sebabnya ada syaratnya terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara pada perbuatan itu. Secara etimologi, fasad berarti perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya. Secara terminologi, menurut jumhur ulama sama dengan batal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah kerusakan yang tertuju pada salah satu sifat, sedangkan hukum asal perbuatan itu disyariatkan. Statusnya fasad dan batal. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa yang terkuat dalam pendapat mayoritas ulama usul fikih yang mengatakan bahwa sah, fasad dan batal termasuk dalam hukum wadi, karena dimaksudkan dengan sah adalah tercapainya ketentuan syara dalam sesuatu perbuatan, dan batal atau fasad tidak terdapatnya pengaruh syara dalam perbuatan tersebut. Yang kelima yaitu azimah. Pengertian azimah secara etimologi, azimah adalah tekad yang kuat, sedangkan secara terminologi adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya. Sejak semula jumhur ulama menyatakan bahwa yang termasuk azimah adalah kalimah hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sah. Secara etimologi, rukosa berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Secara terminologi, Imam Al-Baihaqi menyatakan yaitu hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya zuhur. Jadi, rukosa adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan kepada seorang mukhalaf dalam melakukan perintah.